Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan fisika dasar ya. Di video untuk kali ini kita akan melanjutkan materi dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya kita sudah membahas mengenai hukum Newton 1 ya. Mengenai hukum Newton 1 dan juga kita sudah membahas mengenai konsep dari inersia ya. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hukum Newton dan juga beberapa aplikasi soalnya ya. Beberapa contoh-contoh soalnya akan diberikan supaya dapat memberikan pemahaman terhadap kita gitu. Terhadap pemahaman kita terhadap hukum Newton ini. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai hukum 2 Newton ya. Nah, coba perhatikan ya. Kalau kita memiliki sebuah balok yang mulanya sedang dalam keadaan diam ya. Balok ini mulanya sedang dalam keadaan diam yang lantainya itu licin ya. Tidak ada gaya gesek antara balok dan lantai. Nah, ketika kita mengerjakan sebuah gaya F ya pada benda, maka balok ini itu akan mulai bergerak gitu dengan percepatan tertentu gitu, dengan percepatan A. Nah, untuk meningkatkan percepatan dari benda gitu ya, atau percepatan dari balok ini, maka kita harus meningkatkan gaya yang bekerja pada balok ini gitu. Jika kita meningkatkan gitu, gaya yang bekerja pada balok ini menjadi 2 kali lipat, maka bisa dilihat bahwa percepatannya pun akan menjadi 2 kali lipat ya. Nah, misal kita berikan lagi gayanya menjadi 3 kali lipat, maka percepatannya pun akan menjadi 3 kali lipat. Nah, dari situ kita bisa mengambil sebuah kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah bahwa percepatan yang dialami oleh benda ini ya, oleh balok ini sebanding dengan besarnya gaya yang diberikan ya. Semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatan yang dialami oleh benda ini juga akan semakin besar. Jadi semakin besar gaya yang dikerjakan pada benda, maka semakin besar juga percepatan yang dialami oleh benda ini ya. Jadi kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa percepatan pada balok ya, percepatan pada benda itu sebanding dengan jumlah gayanya atau A sebanding dengan sigma F. Gitu ya. Nah, sebaliknya, misalkan gimana kalau ini kan kita kasih gaya F, percepatannya dapat A. Gimana kalau gayanya tetap F, tapi kita tambah nih baloknya di atasnya, gitu ya. Seperti ini. Nah, jadi masanya itu 2 kali lipat. Dengan asumsi antara balok 1 dan balok 2 itu tidak ada pergerakan ya. Jadi misalkan dia ditempel gitu dengan lem atau gimana lah. Dengan asumsi tidak ada pergerakan, maka ketika dia diberi gaya yang sama, F, justru percepatannya itu semakin kecil ya. Percepatannya itu justru semakin kecil ketika masanya semakin besar. Jadi dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa bahwa percepatan ini justru berbanding terbalik dengan massa ya. Kalau masanya makin besar, justru percepatan benda itu makin kecil ya. Jadi percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Jadi A berbanding terbalik dengan M ya. Nah, jadi dari sini kita udah punya 2 kesimpulan ya. Punya 2 kesimpulan. Yang pertama bahwa percepatan itu sebanding dengan gaya, tapi percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Jadi A itu sebanding dengan sigma F dan A itu berbanding terbalik dengan M. Nah, kalau kita gabungkan ya, maka kita bisa dapat A itu sama dengan sigma F dibagi dengan M ya. Percepatan itu berbanding lurus dengan resultan gaya atau jumlah gaya, tapi berbanding terbalik dengan M atau massa ya. Atau bisa juga kita tulis sigma F itu sama dengan M dikali dengan A ya. Ini adalah formulasi dari hukum 2 Newton. Nah, kalau dalam bentuk diferensial ya, kan sigma F itu sama dengan M kali A, di mana
F itu adalah atau sigma F itu adalah jumlah gaya, M itu adalah massa ya, dan A itu adalah percepatan yang dialami oleh benda ya ketika dia dikerjakan gaya sebesar F ini. Nah, yang namanya A itu kan sebenarnya adalah turunan kecepatan terhadap waktu. Jadi A itu sama dengan dv dt ya. Sedangkan V itu adalah turunan posisi terhadap waktu. Jadi V sama dengan dr dt ya. Maka dari persamaan ini sigma F sama dengan MA kita bisa tulis bahwa sigma F sama dengan M kali A. Nah, A-nya kita ganti menjadi dv per dt ya, dv per dt. Nah, sedangkan V itu sendiri adalah dr per dt. Jadinya dv per dt kita ganti dengan diturunkan sekali lagi ya. Percepatan itu adalah kecepatan diturunkan terhadap waktu. Sedangkan kecepatan itu adalah posisi terhadap waktu. Jadi percepatan itu sama dengan posisi diturunkan 2 kali terhadap waktu. Jadinya kita dapat md kuadrat r dt kuadrat ya. Nah, itu adalah bentuk dari hukum Newton dalam bentuk diferensial. Nah, mari kita bahas ya sebuah contoh supaya dapat menggambarkan ya. Misalkan begini. Nah, sebuah partikel memiliki massa 3 kg. Kemudian dia dikenakan 2 buah gaya ya. Yang pertama F1 itu sebesar 3 Newton I ditambah 4 Newton J. Artinya dia 3 Newton ke arah sumbu X dan 4 Newton ke arah sumbu Y gitu ya. Kemudian gaya yang kedua F2 itu 6 Newton I plus 8 Newton J. Jadinya 6 Newton ke arah sumbu X dan 8 Newton ke arah sumbu Y. Nah, tentukan besar percepatan yang dialami oleh partikel ya. Nah, dari sini kita masukkan hukum 2 Newton bahwa percepatan itu adalah sigma F dibagi M. Jadi 3N I plus 4NJ ya ditambah, kan sigma F itu kan jumlah gaya ya atau resultan gaya. Jadi ini tinggal ditambah. Ditambah 6NI plus 8NJ ya. 6 Newton I plus 8 Newton J. Nah, dibagi dengan massa yaitu 3 kg. Nah, untuk penjumlahan ini yang satuannya sama ya, yang sama-sama I kita jumlah. Jadi kita dapat 3 ditambah 6 itu adalah 9, sedangkan 4 ditambah 8 itu adalah 12. Jadinya 9 Newton I ditambah 12 Newton J per 3 kg ya. Nah, sekarang tinggal dibagi aja nih masing-masing. 9 dibagi 3 yaitu 3 ya. Sedangkan 12 dibagi 3 itu adalah 4. Jadi kita dapat percepatannya yaitu 3I 4J ya, dengan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah nilai dari ini adalah percepatannya. Tapi yang ditanya adalah besarnya percepatan ya. Kalau besarnya percepatan berarti kita hitung dengan A sama dengan akar. Kan ini adalah percepatan ke arah sumbu X dan ini adalah percepatan ke arah sumbu Y ya. Kita masukkan ke sini masing-masing. AX kuadrat ditambah A ke arah sumbu Y kuadrat. Jadi AX kuadrat tambah AY kuadrat ya. AX-nya tadi adalah 3 ya. Sedangkan AY-nya adalah 4. Jadi kita masukkan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. Jadinya kita dapat ini sama dengan 3 kuadrat itu adalah 9, sedangkan 4 kuadrat itu adalah 16 ya. Jadi 9 ditambah 16 itu adalah 25 ya. 25 diakarin ya. 25 diakarin itu adalah 5 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan yang dialami oleh benda ini adalah 5 meter per sekon kuadrat. Oke, kita lanjut ya. Nah, ceritanya ada balok B ya yang mengalami 2 gaya ya, masing-masing F1 25 Newton dia searah dengan sumbu X dan F2 itu adalah 20 Newton. Dia membentuk sudut dengan sumbu X sebesar 60 derajat ya. Nah, jadi
yang ditanyakan adalah berapakah percepatan dari balok ini. Nah, jadi percepatan balok itu ke arah kanan ya. Ke arah kanan. Nah, sebenarnya dari mana tahu dari ke arah kanan? Nah, kita uraikan dulu nih F2 ya. F2 kita uraikan ke arah sumbu X ya. Gaya yang diuraikan dengan sudut, yang di samping dengan sudut ya tinggal dikali dengan cos ya. Jadi yang gaya ke arah sini, uraiannya ke arah situ adalah F2 dikali dengan cos 60 ya. Nah, kita hitung percepatannya, yaitu sigma F dibagi dengan M. Jadi ke kanan itu adalah F1, bukan ke kanan ya. Yang penting searah dengan percepatan ya. Dikurangi dengan yang melawan percepatannya ya. Jadi F1 dikurang F2 cos 60. Jadi percepatannya adalah F1 dikurang F2 cos 60, yaitu F1-nya adalah 25 Newton, sedangkan F2 cos 60 itu artinya 20 dikali dengan cos 60 ya. Cos 60 itu adalah setengah. Jadi 25 dikurang 20 dikali setengah. Bagi dengan 2. 20 kali setengah yaitu 10 ya. Jadi 25 dikurang 10 bagi dengan 2. 25 dikurang 10 yaitu 15 ya. Dibagi dengan 2. Jadinya 7,5 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan dari benda. Oke, berikutnya. Contoh berikutnya ya. Misalkan ada benda M bermassa 5 kg. Percepatan gravitasinya kita ambil 10 meter per sekon kuadrat gitu ya. Terletak di atas bidang miring dengan sudut kemiringan 37 derajat, di mana sin dari 37 derajat itu adalah 0,6 dan cosnya dari 37 derajat itu adalah 0,8 ya. Nah, beban diberi gaya mendatar sebesar 20 Newton. Tentukan percepatan dari benda. Nah, gayanya seperti ini, 20 Newton. Bendanya tentukan gitu percepatan dari bendanya kemana gitu. Nah, sebelumnya kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda ini ya. Yang jelas dia itu ke bawah ada gaya berat ya, atau ada gaya gravitasi searah dengan sumbu Y, yaitu menuju pusat bumi. Nah, kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja. Ada gaya berat ya, gaya berat itu W sama dengan M dikali G. Nah, kemudian ada gaya F ya. Nah, kita uraikan ke masing-masing sumbu ya. Sumbu X-nya ke sini dan sumbu Y-nya ke sana ya. Jadi kita uraikan ke masing-masing sumbu. Kalau ini adalah MG, sudut 37 ini bakal sama dengan, oke, ini uraikan dulu F ya. Kita uraikan dulu F. Ini ke arah sumbu X ya, karena sumbu X-nya kan gitu ya, miring ya. Kalau bidangnya miring, maka sumbu X-nya juga miring. Ke arah sumbu X itu F cos 37 ya. Karena sudut ini pasti sama dengan sudut ini. Sedangkan ke arah sumbu Y-nya adalah F sin 37 ya ini ya. F sin 37. Nah, sekarang sudut ini 37, dia bakal, coba kita zoom dulu ya, biar gampang. Oke. Nah, kalau ini sudutnya 37, maka dia bakal sama dengan sudut ini ya. Sudut ini juga 37. Nah, ini adalah gaya berat, W, ke arah pusat bumi ya. Ke arah sumbu Y negatif. Atau kalau di sini bukan sumbu Y ya, karena sumbu Y-nya miring juga ya, karena bidangnya bidang miring. Pokoknya ini ke arah pusat bumi, berarti ke bawah gitu kan. Nah, berarti sudut ini bakal sama dengan sudut ini. Nah, kita uraikan W ini atau MG ini ke arah sumbu Y dan ke arah sumbu X ya. Ke arah sumbu Y karena bersebelahan dengan sudut, kita kali dengan cos. Ke arah sumbu X karena berlawanan dengan sudut, kita kali dengan sin. Jadi MG ini kita uraikan menjadi MG cos 37 dan MG sin 37. F kita uraikan menjadi F sin 37 dan F cos 37. Nah, F sin 37 kita pindah ke sini aja. Biar kelihatan gitu di ininya. Apa di baloknya gitu. Bahwa kelihatan bahwa gaya ini tuh bekerja di balok. Kayak gitu ya. Sekarang kita lihat nih. Ya ini ya, seperti tadi.
Nah, kita lihat baloknya ini akan bekerja di sumbu X ya. Karena dia akan menggelinding ke bawah atau ke atas gitu kan ya. Nah, kita lihat lebih besar gaya yang menarik dia ke bawah, mg sin 37, atau gaya yang mendorong dia ke atas atau F cos 37. Nah, kita masukkan ke hukum Newton. Sigma F sama dengan MA. Mg sin 37 dikurang cos 37 ya. 5, M-nya 5, G-nya karena tadi digunakan 10, jadi 5 kali 10 kali sin 37 adalah 0,6, jadi 5 kali 10 kali 0,6 dikurang, ini maksudnya F ya, F cos 37 ini ada yang kurang. F cos 37, jadi 20 dikali cos 37 adalah 0,8, sama dengan MA. M-nya adalah 5, ya jadi 5 kali A. 5 kali 10 kali 0,6, itu adalah 30. 20 kali 0,8 itu adalah 16 ya. Jadi 5A itu adalah 30 dikurang 16. 30 dikurang 16 ya 14. Berarti A ya udah 14 dibagi dengan 5 ya. 14 dibagi 5 itu adalah 2,8 meter per sekon kuadrat ya. Nah, jadi ini kita tadi menggunakan asumsi bahwa gayanya lebih besar yang mg sin 37 ya. Harusnya tadi kita bandingkan dulu mg sin 37 dengan F cos 37 mana yang lebih besar. Karena mg sin 37-nya lebih besar, berarti percepatannya itu ke arah sini ya, ke arah bawah. Nah itu ya, itu adalah contoh-contoh dari hukum 2 Newton ya, penggunaan hukum 2 Newton. Nah, ini menjelaskan ya, menjelaskan percobaan Galileo ya. Galileo yang menjatuhkan dua benda ya, dua benda bermasa. Ya ini percobaannya aslinya sih nggak tahu benar-benar dilakukan atau enggak ya. Ini misalkan ini hipotetikal aja. Misalkan kalau kita menjatuhkan dua benda, maksudnya hipotetikal itu kalau dia di menara Pisa gitu. Kalau kita menjatuhkan dua benda yang besarnya, yang masanya berbeda ya, yang masanya berbeda dari ketinggian yang sama, ternyata kedua benda ini akan jatuh ke tanah itu dalam waktu yang sama gitu. Kalau kita intuisi kita kan mengatakan bahwa benda yang berat akan jatuh lebih cepat ya. Nah, kenyataannya tidak ya. Kenyataannya itu counterintuitif. Jadi ternyata benda yang kecil dengan benda yang besar itu akan jatuh dengan waktu yang sama. Nah, dengan asumsi ya, dengan asumsi tidak ada gaya gesek. Nah, kenapa dia jatuh dalam waktu yang sama? Nah, ini dijelaskan oleh hukum 2 Newton ya. Menggunakan hukum 2 Newton, yaitu bahwa walaupun gaya beratnya itu lebih besar yang ini ya, misalkan ini ada satu balok dengan dua balok ya, yang satu balok ini masanya M, yang dua balok ini masanya 2M. Ketika dia dijatuhkan, ternyata dia jatuh ke tanah dalam waktu yang sama. Artinya apa? Artinya percepatannya itu sama ya. Artinya percepatannya sama. Nah, kenapa percepatannya bisa sama? Padahal masanya ini lebih besar, artinya gaya lebih besar ya. Nah, walaupun dia gayanya lebih besar, tapi masanya lebih besar. Sedangkan menurut hukum 2 Newton bahwa percepatan itu adalah gaya dibagi massa ya. Jadi walaupun ini gayanya 2 kali lipat 2F katakanlah begitu ya, tapi masanya juga 2 kali lipat 2M. Jadi kalau dibagi 2F dibagi 2M ya jadinya 1G gitu. Ini juga sama, F dibagi M ya G. Berarti kalau 2F dibagi 2M ya G juga gitu. Jadi percepatannya ini dia bakal sama. Jadi percepatan seperti ini disebut dengan percepatan gravitasi ya. Percepatan gravitasi itu adalah percepatan yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi ya. Tadi ya dengan asumsi tidak ada gaya gesek ya. Jadi gitu. Kenapa dua benda yang masanya berbeda bisa jatuh ke tanah dengan waktu yang sama? Itu karena walaupun gayanya berbeda tapi masanya juga berbeda. Jadi benda yang gayanya lebih besar, dorongannya lebih besar, tapi dia inersianya juga lebih besar. Jadinya sama aja. Gitu ya. Jadi kalau kita jatuhkan batu dengan bulu unggas gitu ya, dari ketinggian yang sama,
Dia mencapai tanah yang sama atau dia bakal mengalami percepatan yang sama ya. Walaupun gaya gravitasi yang dialami oleh batu itu lebih besar daripada gaya gravitasi yang dialami oleh bulu. Tapi percepatannya sama. Kenapa? Karena walaupun gaya gravitasinya besar, inersianya juga besar karena masanya besar. Ini walaupun gayanya kecil tapi inersianya juga kecil karena masanya kecil. Ya, G itu adalah percepatan yang hanya dialami benda karena gravitasinya aja. Itu ya, itu adalah gambaran mengenai hukum 2 Newton. Sekarang kita akan membahas mengenai hukum 3 Newton. Sebentar ya. Minum dulu tadi. Oke. Lanjut ya, hukum 3 Newton. Nah, gaya itu tidak pernah bekerja sendirian ya. Gaya itu nggak pernah sendirian, nggak kayak kamu selalu sendirian. Nah, gaya itu selalu berpasangan. Jadi gaya itu adalah sebuah bagian dari adalah bagian dari sebuah interaksi antara hal yang satu dengan hal yang lainnya. Nah, ketika kita memberikan gaya kepada sebuah benda, ya, katakanlah itu adalah gaya aksi ya. Nah, maka benda tersebut juga akan memberikan gaya kepada kita. Itu disebut dengan gaya reaksi, gitu ya. Jadi, gaya aksi dan gaya reaksi selalu berpasangan. Ketika benda satu memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua juga akan memberikan gaya pada benda kesatu. Besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Jadi antara F1 dengan F2 ini berlawanan. Nah, jadi gaya itu selalu berpasangan, kecuali gaya-gaya semu. Ya. Ketika kamu berdiri misalkan di atas skateboard begini ya, kamu berdiri di atas skateboard, kemudian kamu mendorong tembok, ya, maka yang akan terjadi adalah justru badan kamu yang terdorong ke belakang, padahal kamu yang mendorong ke depan. Nah, tapi malah badan kamu yang terdorong ke belakang gitu. Kenapa? Karena ketika kita memberikan gaya pada tembok, maka tembok juga akan memberikan gaya yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan kepada kita. Jadinya ada interaksi antara gaya aksi dengan gaya reaksi ya. Nah, ketika kita berdiri di atas lantai misalkan ya, ketika kita berdiri di atas lantai, itu kita memberikan sejumlah gaya ya terhadap lantai, tapi bukan gaya berat. Itu adalah gaya normal, ya. Ketika kita berdiri di atas lantai, sebenarnya ini kita memberikan gaya kepada lantai, tapi bukan gaya berat. Gaya berat itu adalah gaya dari bumi terhadap badan kita. Jadi badan kita ditarik oleh bumi, itu gaya berat. Gaya yang kita berikan kepada lantai itu bukan gaya berat, itu adalah gaya normal, ya. Nah, walaupun kalau dalam kondisi diam, gaya normal ini sama dengan gaya beratnya. Nah, kita memberikan gaya normal kepada benda atau kepada lantai. Nah, lantai juga sama memberikan gaya normal kepada kaki kita, ya, yang itulah yang kita rasakan sebagai pijakan dari lantai, ya. Ketika kita menimbang badan, misalkan, sebenarnya yang kita ukur adalah gaya normal yang bekerja itu tadi. Jadi berapa gaya normal dari kita ke lantai dan dari lantai ke kita itu. Nah, buktinya ketika misalkan kamu menimbang badan gitu ya. Menimbang badan, kemudian pundak kamu didorong oleh teman kamu ke bawah, maka si timbangannya itu angkanya kan akan menjadi lebih besar ya. Apakah berat badannya jadi lebih besar? Kan enggak ya. Sebenarnya berat badannya enggak lebih besar, tapi gaya dorong ke bawahnya ini jadi lebih besar sehingga dia gaya normalnya jadi lebih besar gitu ya. Jadi itu adalah hukum Newton 3. F aksi sama dengan min F reaksi. Ya, jika kita memberikan gaya, jika benda satu memberikan gaya aksi kepada benda dua, maka benda dua juga akan memberikan gaya reaksi kepada benda satu yang besarnya sama, namun arahnya berlawanan.
Jadi begitu ya, tidak ada gaya yang bekerja sendirian. Setiap gaya adalah bagian dari sebuah interaksi antara benda satu dengan benda yang lainnya. Nah, katakanlah ya, kita ada seorang petinju gitu. Dia kekuatan ototnya sangat besar. Nah, sebesar-besarnya kekuatan otot dari petinju ini, dia hanya dapat memberikan gaya sebesar dengan gaya yang dia dapat diberikan oleh si samsak tinju ini kepada petinju ini, ya. Jadi kalau gaya karena apa? Karena selalu berpasangan, gaya itu nggak pernah sendiri kan. Nah, jadi kalau misalkan ini samsak tinju ini memiliki batas tertentu gitu. Misalkan 100 Newton. Nah, ketika petinju ini memberi gaya 100 Newton pada samsak tinju, maka samsak tinju juga akan memberikan gaya yang sama, yang besarnya 100 Newton kepada petinju ini. Nah, tapi bayangkan ketika dia memukul kertas, ya. Ketika dia memukul kertas, dapatkah dia memukul dengan besar 100 Newton? Nggak bisa. Kenapa? Karena kertasnya tidak bisa memberikan reaksi yang sama 100 Newton, ya. Jadi sebesar apapun kekuatan otot dari si petinju ini, dia tidak bisa memberikan gaya yang besar pada kertas, selembar kertas. Kenapa? Karena kertasnya tidak bisa memberikan reaksi yang sama terhadap petinju ini gitu. Terhadap gaya yang besar gitu maksudnya. Jadi petinju ini hanya bisa mengerjakan gaya yang kecil terhadap kertas sehingga kertas pun dapat memberikan reaksi yang sama gitu ya. Jadi sebesar apapun otot seseorang ketika dia memukul udara, gayanya 0. Kenapa? Karena udara tidak bisa, atau ada sih gayanya tapi sangat kecil sekali ya. Karena molekul-molekul udara tidak bisa memberikan gaya yang besar pada tangan petinju itu gitu. Ya, itu adalah hukum Newton 3. Saat sebuah benda memberikan gaya pada benda kedua, ya, saat benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua juga akan memberikan gaya atau mengerjakan gaya ya. Istilah yang lebih tepat adalah mengerjakan, bukan memberikan. Maka benda kedua juga akan mengerjakan gaya yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. Nah, contohnya adalah roket ya. Ketika roket itu melaju, maka aksinya adalah roket mendorong gasnya ke belakang. Roket mendorong gas ke belakang, reaksinya adalah gas tersebut mendorong roketnya untuk melaju ke depan, gitu ya. Atau pada mobil, ya. Ketika ban mobil itu mendorong jalan ya ke belakang, maka reaksinya adalah jalan juga memberikan gaya dorong dia ke depan sehingga mobilnya maju ya. Inilah kenapa ya ini ya. Jadi ban ini memberikan gaya dorong kepada jalan ke belakang, reaksinya adalah jalan memberikan gaya kepada ban ke depan gitu. Makanya bannya maju. Nah, inilah kenapa pada ban dengan jalan harus ada gesekan, harus ada gaya gesek. Bayangkan apa yang terjadi jika antara ban ini dengan jalan itu licin. Katakanlah dia mobilnya itu ada di lumpur gitu ya. Nah, ketika dia ada di lumpur, maka mobil ini susah untuk maju sebesar apapun putaran dari bannya. Kenapa? Karena tadi sama dengan kasus yang tadi yang petinju dan kertas tadi. Karena si lumpurnya tidak bisa memberikan gaya gesek yang besar pada ban sehingga bannya pun tidak bisa memberikan gaya gesek yang besar pada lumpur gitu. Ya. Jadi gayanya kecil nih, gaya aksi reaksinya kecil sehingga mobilnya susah untuk maju ke depan. Begitu juga ketika kamu berjalan ya. Ketika kamu berjalan di lantai, harus ada gesekan antara kaki dengan lantai. Kalau tidak ada, maka akan susah untuk maju ke depan. Bahasa Jermannya adalah Tikosewat ya. Nah, begitu juga dengan benda yang ditarik oleh bumi ke bawah ya, atau ke pusat bumi. Nah, reaksinya adalah sebenarnya bumi juga ditarik oleh benda itu ke atas ya. Nah, tapi kenapa bendanya yang jatuh ke bawah bukan buminya yang naik ke atas? Nah, ini berkaitan dengan tadi hukum 2 Newton bahwa percepatan itu sebanding dengan massa. Jadi gini, ketika ada sebuah benda ditarik oleh bumi ke bawah, maka
bumi juga ditarik oleh benda tersebut ke atas. Nah, gayanya gimana? Mana yang lebih besar? Gaya tarikan benda oleh bumi atau tarikan bumi oleh benda? Nah, jawabannya adalah sama. Gayanya, gaya tarik di sini dan gaya tarik di sini itu sama. Gaya tarik oleh bola dan gaya tarik oleh bumi itu sama. Tapi kenapa bolanya turun ke bawah bukan buminya naik ke atas? Nah, ini berkaitan dengan hukum 2 Newton tadi, bahwa percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Ya, massa bola itu jauh lebih kecil daripada massa bumi. Jadi, percepatan yang dialami bola itu bakal jauh lebih besar daripada percepatan yang dialami oleh bumi. Jadi, bolanya yang bergerak ke bumi. Ya, kenapa? Karena massa bumi lebih besar daripada massa bola. Ibaratnya kalau ada 2 orang ya, ada 2 orang sedang tarik tambang di lantai yang licin. Misalkan yang satu badannya besar, massanya besar, yang satu badannya kecil gitu, massanya kecil. Maka orang yang badannya kecil itu akan tertarik oleh orang yang badannya besar. Walaupun gaya tegangan talinya antara kedua orang tersebut itu sama. Ya, contoh yang lain adalah ini. Ketika ada orang ya menarik pegas yang nempel pada dinding, maka reaksinya pegas ini pun menarik orang ini dengan arah yang berlawanan. Gayanya itu sama. Nah, yang perlu diingat di sini adalah bahwa tidak menjadi masalah ya gaya yang mana yang merupakan gaya aksi dan gaya yang mana yang merupakan gaya reaksi ya. Yang perlu diingat adalah keduanya itu adalah sebuah bagian adalah bagian dari sebuah interaksi yang terjadi secara simultan ya. Jadi misalkan ketika kita menyentuh sebuah benda ya, misalkan ketika kita menyentuh dinding, itu ada gaya aksi kan dari tangan kita ke dinding. Gaya reaksinya adalah dinding mengerjakan gaya kepada tangan kita. Itu gaya reaksi. Nah, bisa juga ini dibalik gitu. Sebenarnya bisa dibalik bahwa gaya dinding ke tangan itu adalah aksi dan gaya tangan ke dinding itu adalah reaksi. Jadi sebenarnya nggak ada masalah mana yang disebut gaya aksi, mana yang disebut reaksi. Nggak ada yang jadi masalah. Kenapa? Karena keduanya terjadi secara bersamaan. Tidak menunggu dulu. Misalkan kita memberikan gaya pada sesuatu, maka kita tunggu sebentar, maka sesuatu tersebut memberikan gaya pada kita. Enggak begitu kejadiannya. Kejadiannya gaya tersebut itu terjadi secara simultan. Jadi jadi kita tidak bisa menyebutkan mana yang aksi, mana yang reaksi ya. Karena mereka itu terjadi secara bersamaan. Sebentar ya, saya minum lagi nih, supaya tidak kering. Baik, kita lanjut ya. Nah, salah satu miskonsepsi ya, atau kesalahan konsep yang paling umum, itu adalah bahwa gini, ketika kita meletakkan sebuah benda di atas lantai gitu ya, atau ketika kita berdiri ke atas lantai, maka pada tubuh kita itu akan ada 2 gaya ya. Yang pertama adalah tubuh itu tentu ditarik oleh gaya berat ke bawah ya. Ditarik oleh gaya gravitasi ke bawah. Tapi kenapa dia tidak bergerak ke bawah? Kenapa tubuh kita tidak bergerak ke bawah? Karena kita ditahan oleh lantai kan. Kita ditahan oleh lantai dengan gaya yang berupa gaya normal ke atas gitu kan ya. Kita ditarik oleh gaya berat ke bawah, kemudian ada gaya normal ke atas. Nah, gaya berat ini kalau kita diam posisinya, gaya berat ini, diam itu maksudnya diam terhadap sumbu Y ya. Kalau kita diam terhadap sumbu Y, maka gaya berat ini itu sama dengan gaya normalnya, besarnya. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Nah, apakah ini merupakan gaya aksi reaksi? Nah, jawabannya adalah bukan. Ya, kenapa bukan? Nah, karena tadi gaya aksi reaksi itu adalah gaya interaksi. Artinya, dia bekerja pada 2 benda yang berbeda. Jadi, A memberi gaya pada B, B juga memberi gaya pada A. Ya, besarnya sama, arahnya berlawanan. Tapi perhatikan kedua gaya ini. Walaupun ini besarnya sama dan arahnya berlawanan, kedua gaya ini itu bekerja pada benda yang sama. Ya, gaya berat adalah gaya gravitasi terhadap orang ini, sedangkan gaya normal adalah gaya lantai terhadap orang ini. Jadi itu bukan gaya aksi reaksi, ya. Itu bukan interaksi gaya aksi reaksi gitu, bukan.
Ya, karena itu dari dua benda yang berbeda terhadap benda yang sama. Harusnya gaya interaksi itu adalah A memberi gaya pada B, mengerjakan gaya pada B, maka B juga mengerjakan gaya pada A gitu. Kita tinjau ya sebuah balok yang ditarik oleh gravitasi ke bawah ya. W gitu. Sebentar, oke. Nah, ada sebuah balok ditarik oleh gaya gravitasi ke bawah, W. Nah, kemudian kenapa dia tidak jatuh ke bawah? Karena dia ditahan oleh meja. Nah, meja ini memberikan gaya normal, Fn gitu ya, terhadap balok. Nah, antara gaya normal dengan gaya berat ini bukan merupakan gaya aksi reaksi ya. Nah, apa dong aksi reaksinya? Jadi, gaya gaya balok ini ditarik oleh bumi itu kan W ya, gaya berat ya. Nah, reaksinya apa? Reaksinya adalah bahwa bumi juga ditarik oleh balok ini ke atas. Jadi kita tulis W aksen. Nah, ini baru aksi reaksi. Nah, kenapa baloknya yang cenderung untuk jatuh ke bawah bukan buminya yang cenderung untuk jatuh ke atas? Itu tadi sudah kita bahas. Karena massa bumi jauh lebih besar daripada massa balok. Nah, sekarang gaya normal ini adalah gaya tahanan dari meja terhadap balok ya. Nah, reaksinya apa? Reaksinya ya balok juga memberikan gaya pada meja. Ya, ada gaya normal. Kamu kalau dikasih sesuatu di atas kepala kamu kan kamu bisa merasakan ada sesuatu. Ya, itu adalah gaya normal dari benda ke meja gitu. Ya. Nah, jadi gaya aksi Fn ini reaksinya adalah Fn aksen ya. Dan W ini reaksinya adalah W aksen. Tapi kenapa ketika dalam pengerjaan soal Fn aksen dan W aksen tidak pernah kita tulis? Kenapa? Karena itulah pentingnya membedakan antara sistem dan lingkungan. Jadi, kalau di fisika itu ada yang namanya sistem, ada yang namanya lingkungan. Yang namanya sistem itu adalah segala sesuatu yang kita tinjau, segala sesuatu yang kita analisis. Nah, dalam pengerjaan soal, biasanya dalam balok begini ya, yang menjadi sistemnya itu adalah balok. Artinya, gaya-gaya yang kita tulis itu hanya gaya-gaya yang bekerja pada balok. Ya, jadi kalau di balok ini ada gaya berat ke bawah W dan ada gaya normal ke atas Fn gitu, hanya dua ini yang kita tulis. Walaupun sebenarnya ada gaya-gaya lain ya, Fn aksen. Nah, ini ada gaya. Nah, tapi Fn aksen ini adalah gaya yang bekerja pada meja. Ini salah ya, harusnya gambarnya ini adalah di meja. Nah, W aksen juga ada kan? Nah, ini adalah gaya yang bekerja pada bumi. Nah, sedangkan yang menjadi sistem itu adalah balok. Jadi hanya gaya yang bekerja pada balok yang kita tulis ya. Segala sesuatu di luar sistem itu disebutnya dengan lingkungan. Gitu ya. Itu adalah mengenai hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Berikutnya mari kita bahas beberapa contoh soal. Ya, ini adalah contoh 4. Silakan dibaca dulu ya. Sementara saya minum dulu lagi. Jadi ceritanya pada sebuah sistem balok ya. Sebuah sistem balok ditarik oleh gaya sebesar F ya. Nah, jadi gini ya. Ada dua balok. Ada dua balok, dia ditarik oleh gaya sebesar F. Nah, kedua balok ini dihubungkan dengan sebuah tali ya. Kemudian balok pertama itu besar atau masanya adalah 3 kg, sedangkan balok kedua masanya adalah 2 kg ya. Terdapat gaya gesek ya yang besarnya 1,5 Newton dan 1 Newton. 1,5 Newton itu maksudnya yang di sini ya. Biasanya gaya gesek itu sebanding dengan gaya normal. Gaya normal biasanya sebanding dengan gaya berat. Jadi yang lebih besar biasanya di massa yang lebih besar. Tapi nggak selalu seperti itu ya. Nah, katakanlah 1,5 Newton ini bekerja pada massa yang 3 kilo dan yang 1 Newton ini bekerja pada massa yang 2 kilo. Nah, kita disuruh untuk menentukan percepatan sistem dan tegangan tali. Nah, jadi begini. Kalau talinya ini kita anggap tidak elastis, tidak memiliki massa dan tidak elastis ya. Kalau tidak elastis artinya apa? Artinya percepatan sistem itu sama untuk semua benda gitu. Percepatannya itu sama untuk semuanya. Jadi massa yang 2 kilo ya dan massa yang 3 kilo itu bergerak dengan percepatan yang sama. Kenapa? Karena dia dihubungkan dengan sebuah tali yang tidak elastis ya. Kalau elastis mungkin yang 2 kg akan lebih cepat daripada yang 3 kg. Atau akan lebih besar percepatannya. Nah, sekarang gini, kalau yang
balok yang 2 kilogram, kita dapat memahami dia bergerak ke kanan itu karena ditarik oleh gaya F ya. Kita perbesar dulu ya. Nah, massa yang 2 kilogram ini kita dapat pahami bahwa dia bergerak itu karena ditarik oleh gaya F. Nah, sedangkan massa yang 3 kilogram ini dia tidak ditarik oleh gaya F, tapi kenyataannya dia bergerak. Nah, kenapa dia bergerak? Karena ditarik oleh tali ya. Jadi di sini ada gaya tegangan tali. Ya. Nah, sekarang massa yang 2 kilogram pun ketika dia mengambil beban di belakangnya gitu ya, atau ketika dia menarik beban di belakangnya, maka dia pun akan ada tarikan ke belakang. Jadi, pada tali ini itu akan ada gaya aksi reaksi ya. Kita gambarkan ya gaya-gayanya yang bekerja pada benda. Nah, seperti ini. Jadi, benda yang 2 kilo jelas dia ditarik oleh gaya 10 Newton ke kanan. Benda yang 3 kilo, dia ikut juga bergerak ke kanan, bukan karena ditarik oleh gaya yang 10 Newton, tapi dia ditarik oleh tegangan tali. Ya, dia ditarik oleh tegangan tali. Nah, sedangkan benda yang 2 kilogram, karena dia menarik juga benda yang 3 kilogram, maka di sini pun ada tarikan ke belakang. Nah, antara tarikan ini itu adalah tadi gaya interaksi. Ini adalah gaya interaksi. Gaya T ini adalah gaya yang dialami oleh benda 3 kilo ditarik oleh benda 2 kilo. Kalau gaya yang ini itu adalah benda pada 2 kilo ditarik oleh benda yang 3 kilo. Jadi ini adalah gaya aksi reaksi ya. Kemudian kita gambarkan gaya-gaya geseknya, yaitu 1,5 Newton pada benda 3 kilo dan 1 Newton pada benda 2 kilo. Nah, sekarang kita menentukan dulu. Tadi kan yang ditanya adalah berapakah percepatannya ya. Berapakah percepatannya. Yang kedua adalah berapakah gaya tegangan tali ini. Talinya tegang nggak? Tegang karena ditarik oleh balok ini ditarik oleh balok ini ditarik oleh gaya 10 Newton dan balok ini ikut bergerak. Artinya talinya tegang. Kalau talinya tidak tegang, ya balok 3 kilo tidak akan ikut bergerak ya. Jadi jelas di sini ada tegangan tali. Nah, kita disuruh untuk menentukan berapakah percepatannya dan kedua berapakah tegangan talinya. Nah, untuk menentukan percepatan sistem, kita gunakan hukum 2 Newton dengan meninjau benda yang 3 kilo dulu ya. Nah, lihat benda yang 3 kilo. Ada berapa gaya pada benda yang 3 kilo? Yaitu ada 2 gaya, yaitu gaya tegangan tali T ya, dan gaya gesek 1,5 Newton ke belakang. Karena bendanya bergerak ke kanan, maka gaya-gaya yang arahnya ke kanan itu kita tuliskan dia sebagai positif ya. Sedangkan gaya-gaya yang ke belakang itu sebagai gaya yang negatif ya. Jadi kita masukkan tuh. Kita tinjau balok 3 kg ya. Di balok 3 kg ada 2 gaya yaitu T dan F1 ya. F1 itu adalah gaya gesek 1 ya. Nah, kita masukkan ke hukum 2 Newton yaitu sigma F sama dengan M dikali dengan A. Ya. Nah, pada di sini ada T yang arahnya ke depan searah dengan percepatan dan arah 1,5 Newton atau F1 yang arahnya ke belakang. Jadi T dikurangi F1 karena geraknya itu ke kanan kan. Jadi T dikurangi F1 itu sama dengan M1 dikali A. Ya. Nah, kita masukkan angkanya. T dikurangi F1-nya adalah 1,5 itu sama dengan massanya adalah 3, percepatannya adalah A. Ya, kita pindah ruaskan, min 1,5 itu ke kanan, jadinya T sama dengan 3 ditambah 3A ya, 3A, kan ini 3 dikali A, jadi 3A ditambah min 1,5-nya pindah ke kanan, jadinya 3A ditambah 1,5 Newton. Itu adalah persamaan yang pertama. Nah, sekarang kita tinjau balok yang kedua. Kita tinjau balok yang kedua. Ya, dilihat balok yang kedua itu ada berapa gaya? Yaitu ada 3 ya. Yang pertama adalah F ya. Dia searah dengan percepatan dan juga ada T dan ada F2 ya, gaya gesek 2. T dan F2 kalau di balok 2 itu berlawanan dengan percepatan. Jadi kita masukkan dia ke hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M dikali dengan A ya. Jadi F
Yang searah dengan percepatan dikurangi yang berlawanan dengan arah percepatan. Jadinya kurang T kurang 1 itu sama dengan masanya M2 kali percepatan adalah A. Ya. Kita masukkan angkanya. F itu adalah 10 Newton. F itu adalah 10 Newton. Min T. Ya. Min T. Min F1. F2 ya. Min gaya gesek 2 itu adalah 1 Newton. Sama dengan M-nya itu adalah 2 kg dikali dengan percepatannya A. Jadi 10 dikurang T dikurang 1 sama dengan 2A. Nah, jadi kita di sini udah punya dua persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kita masukkan persamaan 1 itu ke persamaan 2. Kan di sini kita udah punya ya T sama dengan 3 dikali 3A ya. 3A ditambah 1,5 Newton. Nah, kita masukkan T itu ke persamaan yang kita masukkan T ini ke persamaan yang ini. T-nya ini. Jadi, masukkan persamaan 1 ke persamaan 2. Jadi persamaan 2 kan gitu ya. 10 Newton dikurang T dikurang 1 sama dengan 2A. T-nya kita ganti dengan yang ini. T sama dengan 3A ditambah 1,5. Masukkan ke sini. Jadi 10 ya dikurang 3A tambah 1,5 dikurang 1 sama dengan 2A. Nah, ini kurungnya kita buka, jadi yang plus jadi min ya. Jadi ini min 3A, ini jadi min 1,5. Jadinya 10 dikurang 3A maksudnya, dikurang 1,5, dikurang 1, itu sama dengan 2A. 10 dikurang 1,5 dikurang 1 itu adalah 7,5 ya. Sedangkan ini min 3A pindah ke kanan. Ya, jadinya plus. Jadi ini adalah 2A ditambah 3A itu jadinya adalah 5A. Jadi 7,5 sama dengan 5A. Berarti A ya tinggal dibagi. 7,5 dibagi dengan 5. 7,5 dibagi 5 adalah 1,5 meter per sekon kuadrat. Nah, sedangkan untuk menentukan tegangan tali, kita gunakan persamaan 1 nih. Kita gunakan persamaan ini. Kita gunakan T sama dengan 3 kg kali A tambah 1,5 Newton. Sedangkan A-nya tadi kita sudah dapat yaitu sebesar 1,5. Jadi 3 dikali dengan 1,5 ya. 3 kali 1,5 ditambah dengan 1,5 ya. 3 dikali 1,5 adalah 4,5. 4,5 ditambah 1,5 itu adalah 6. Jadi jawabannya adalah 6 Newton. Oke, sebentar ya, minum dulu. Kita lanjut untuk contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal ke-5. Oke. Jadi soal yang kelima dia seperti ini, ada dua balok ya, dihubungkan dengan sebuah katrol, di mana katrolnya kita anggap katrolnya itu tidak bermassa ya, atau bukan tidak bermassa. Ya, katrolnya tidak ikut bergerak ya, bukan katrol yang bergerak nih. Kita anggap dia katrol yang tidak bergerak, tanpa gesekan ya. Kemudian talinya itu dianggap tidak elastis dan masanya dapat diabaikan. Nah, ada benda M1 4 kg, yang ini besarnya 4 kg, di atas bidang datar yang licin ya, ini licin, tidak ada gaya gesek, dihubungkan dengan tali tanpa gesekan melalui katrol ke beban M2 sama dengan 1 kg. Jadi yang M2 ini beratnya adalah 1 kg. Sorry, bukan berat, tapi massa ya. Massanya adalah 1 kg. Kemudian tentukan besarnya tegangan tali ya. Tentukan besarnya tegangan tali. Nah, ini sama aja. Kita tinjau dulu satu-satu bendanya, tapi sebelum itu kita gambarkan dulu semua gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini ya. Ada gaya apa aja yang bekerja pada sistem. Yang pertama, itu tentu saja ada gaya berat ya. Baik di balok M1 maupun di balok M2. Di balok M1 ada gaya berat, arahnya ke pusat bumi, besarnya adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi ya.
Massa dikali percepatan gravitasi. Percepatan gravitasinya berapa nih? Nggak disebutin di soal. Kalau tidak disebut di soal, kita gunakan aja 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, di sini ada gaya berat ke pusat bumi 9,8 M1 kali G. Sedangkan di M2 juga ada gaya berat ya, yang arahnya sama-sama ke pusat bumi, yaitu M2 dikali dengan G. Ya. Jadi ada M1G dan M2G. Nah, kemudian ada apa lagi? Nah, ada tegangan tali ya. Jadi M1 ini ditarik oleh tadi gaya berat M2 ya. Atau ditarik oleh M2 sih ya. Jadi di situ ada gaya T ya. Nah, sebaliknya M2 juga ditarik oleh M1. Di situ juga ada gaya T. Nah, antara gaya T ini dengan gaya T ini itu besarnya sama ya. Itu besarnya sama dan merupakan interaksi gaya aksi reaksi. Nah, sesuai dengan hukum 2 Newton ya, kita tinjau dulu di M1, kita gunakan hukum 2 Newton, kita lihat ya M1 ya. Kita lihat M1, kita gunakan hukum 2 Newton, berlaku sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini sigma F-nya F yang mana nih yang dimaksud? Kita lihat nih gerakan M1. M1 geraknya itu ke kanan kan? Kalau kita bikin sumbu ke kanan dan ke kiri itu adalah sumbu X, dan ke atas dan ke bawah itu adalah sumbu Y, maka gaya-gaya yang kita maksud di sini adalah, kan sigma F sama dengan MA itu gaya yang dimaksud adalah gaya yang menyebabkan percepatan ini. Atau gaya-gaya yang mempengaruhi percepatan. Jadi di sini pun, di M1, hanya satu gaya yang mempengaruhi pada percepatan, yaitu hanya T-nya aja. M1G ada nggak? Ada, tapi dia bekerja di sumbu Y. Sedangkan yang kita maksud dengan percepatan A itu adalah ke sumbu X. Jadi yang kita gunakan hanya yang T aja. Dapat dipahami ya? Jadi pada M1 itu yang T aja yang kita gunakan. Jadi T dikali M1 kali A. Ya. Nah, kita masukkan M1-nya 4 kilo ya. Jadi 4A ya, kalau kita masukkan M1-nya 4A. Nah, kemudian kita lihat di benda yang kedua. Nah, di benda kedua ini ada dua gaya, ada M2G dan T. Nah, kalau ini, nah dua-duanya kita hitung. Kenapa? Karena kedua gaya ini mempengaruhi gerak benda. Gerak benda kan ke arah sumbu Y, ya. Ke atas ke bawah. Nah, ke bawah lebih tepatnya ya, di arah sumbu Y. Nah, itu kan tergantung berapa M2G dan berapa tegangan tali kan. Nah, jadi kedua benda, kalau di benda yang kedua itu ditulis ya. M2G-nya ditulis dan T-nya juga ditulis. Karena percepatannya itu ke bawah, sedangkan M2G ini searah dengan percepatan, jadi dia ditulis plus M2G. Sedangkan T itu berlawanan dengan percepatan, jadi kita tulisnya min T ya. M2G min T itu sama dengan M2 dikali A. Nah, kalau kedua persamaan tadi kita gabung ya, persamaan dari yang kedua tadi kita sudah dapat M2G dikurang T itu sama dengan M2 dikali A ya. Nah, kalau kita masukkan nilai T-nya dari persamaan yang pertama tadi, yaitu besarnya adalah M1A ya. Kita masukkan ke sini M1A. Jadi M2G dikurang T, kita ganti T-nya menjadi M1A. Jadi M2G dikurang M1A itu sama dengan M2A ya. Nah, ini kita pindah ruas aja M1A-nya ke kanan ya supaya bergabung yang ada A-nya. Jadi kita pindah ruaskan M2G itu adalah M2A ditambah M1A ya. M2 ditambah M1. Jadi ini bisa kita gabung nih M1 sama M2 karena sama-sama ada A. A-nya keluar, sisanya tinggal M2 ditambah M1. Jadi M2G sama dengan M2 ditambah M1 kali A. Nah, kalau ingin tahu A ya tinggal dibagi ya. M2G-nya dibagi dengan M2 tambah M1. Jadi A itu sama dengan M2G per sorry ya, serak. M2G per M1 ditambah M2. M2 masanya adalah 1 kilogram ya. Dan percepatan gravitasinya adalah 9,8. M1 ditambah 2 M2 itu adalah 1 ditambah 4 yaitu 5. Jadi 9,8 dibagi 5 yaitu 1,96 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan sistem ya. Percepatan sistem itu sama
untuk semua benda, baik M2 maupun M1, karena dia terhubung dengan tali, dan talinya ini dianggap tidak elastis. Ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengetahui tegangan tali, kita tinggal masukkan aja nih ke persamaan yang ini. T sama dengan M1A ya. Jadi tinggal M1, T sama dengan M1A, M1-nya adalah 4 kilo, dan percepatannya tadi kita sudah dapat yaitu 1,96. 4 dikali 1,96 adalah 7,84 Newton atau 7,84 Newton. Itu adalah tegangan tali. Minum lagi ya supaya tidak serak bentar. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal yang berikutnya. Ini saya sengaja menggunakan banyak contoh soal supaya semakin terlatih ya. Karena fisika itu harus banyak dilatih sih supaya kamu lebih terlatih gitu dalam mengerjakan persoalan-persoalan fisika gitu ya. Supaya memperdalam juga pemahamannya. Oke, berikutnya kita ke contoh 6 ya. Dua buah benda bermasa 6 kg dan 2 kg itu berada di atas permukaan yang licin ya, seperti pada gambar di samping ini. Nah, benda bermasa 6 kg itu didorong ya. Didorong dengan gaya F sebesar 16 Newton. Nih gaya ini adalah 16 Newton. Nah, tentukan yang dua ya. Yang pertama adalah percepatan sistem, dan kedua adalah berapakah gaya-gaya yang bekerja antar kedua benda ini ya. Nah, ini sebenarnya kasusnya hampir sama dengan tadi yang pada tegangan tali. Sebenarnya gaya dorong ini itu gaya terhadap benda yang satu. Ini yang lebih besar berarti yang 6 kilo ya. Dengan asumsi bahwa bendanya homogen, antara kedua benda ini homogen. Artinya ini 6 kilo, ini 2 kilo gitu ya. Nah, sebenarnya gaya F ini hanya bekerja pada yang 6 kilo aja. Tapi kenyataannya, si massa yang kedua ini, yang 2 kilo, juga kan ikut bergerak. Ya. Tapi, massa yang 2 kilo yang ikut bergerak ini, dia bukan didorong oleh F. Ya. Dia itu didorongnya oleh massa yang pertama. Jadi, ya, kedua benda ini bergerak dengan percepatan yang sama, yaitu A. Ya. Nah, jadi antara kedua benda ini itu terdapat gaya interaksi, yaitu gaya normal atau gaya kontak. Nah, benda 2 itu ikut bergerak ke kanan karena didorong oleh benda 1 dengan gaya kontak sebesar Fk. Ya, arahnya sesuai dengan percepatan, yaitu ke depan gitu atau ke kanan gitu. Nah, si benda 1 pun dia merasakan gaya dari benda kedua, ya. Artinya ada gaya kontak juga ke belakang gitu. Besarnya antara gaya ini dengan gaya ini itu sama ya. Dan ini merupakan interaksi gaya aksi reaksi ya. Itu kita ditugaskan untuk mencari berapa percepatannya ya. Yang kedua adalah berapakah besarnya gaya kontak ini. Nah, sesuai dengan hukum 2 Newton ya, pada masing-masing benda ya, kita gunakan hukum 2 Newton pada masing-masing benda. Pada benda yang pertama, itu terdapat dua gaya, yaitu gaya F dan gaya Fk. F searah dengan percepatan, kita tulis positif ya. Ini sebenarnya kita menggunakan perjanjian seperti itu supaya kita memastikan percepatannya itu yang positif aja gitu, supaya lebih mudah ya. Maka gaya ini sesuai dengan percepatan, yaitu dia positif, dikurangi dengan Fk ya. Karena Fk ini berlawanan dengan percepatan, jadi kita tulis negatif. Jadi kita masukkan dia ke hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Ya. Jadinya F dikurang Fk itu sama dengan massa dia adalah M1, jadinya M1 kali A. Kita masukkan angkanya. F ini besarnya adalah 16 Newton. Fk belum kita ketahui, M1 itu adalah 6 kilo. Jadi kita dapat bahwa 16 dikurang Fk itu sama dengan 6A. Nah, itu adalah untuk massa yang pertama ya, untuk massa M1. Nah, sekarang bagaimana dengan massa yang kedua, yaitu M2? Nah, pada M2 itu berlaku bahwa sigma F itu sama dengan MA lagi ya. Maka itu sama dengan, waduh nggak kelihatan nih. Ya, Fk, gayanya cuma ada satu ya, yaitu Fk, masanya cuma ada satu, M2 dikali dengan A. Ya.
Nah, jadi 16 dikurang FK sama dengan 6A. Ini kan dari yang ini ya. Dari yang kita lihat ini. 16 dikurang FK sama dengan 6A. Nah, FK-nya diambil dari yang bawah nih. Jadi 16 dikurang FK-nya ini kan M kali A. Masanya ini 2 kali A. Jadi 2A. FK ini 2A. Dari sini ya, dari yang bawah ya. Dari ini yang bawah yang kepotong nih tulisannya. Kan M2 dikali A. M2 adalah 2 dikali percepatan adalah A. Jadinya 2A. Jadi 16 dikurang 2A itu adalah 6A. Nah, 2A min 2A bisa kita pindah ruaskan ke kanan ya. Jadi plus ya. Jadi 16 sama dengan 6A plus 2A. Yaitu sama dengan 8A. Jadi A itu adalah 16 dibagi dengan 8 ya. Yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau ingin tahu gaya kontak, nah kita masukkan aja ke tadi FK sama dengan 2A. Jadi karena FK itu sama dengan 2A, ya atau M2 kali A gitu ya. M2 kali A, M2-nya adalah 2, dan A-nya adalah percepatannya adalah 2. Jadi 2 kali 2 adalah 4 Newton. Jadi gayanya adalah 4 Newton. Itu contoh yang ke-6. Kita akan bahas contoh yang ke-7. Tapi saya minum lagi. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Contoh yang ke-7. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada dua benda M1 dan M2 didorong vertikal ke atas dengan gaya F ya. Jika percepatan gravitasi adalah G, dengan mengabaikan gesekan udara, tentukan percepatan sistem dan gaya normal antara kedua balok ya. Jadi ini kita tidak ada angka nih. Artinya kita tentukan saja besarnya ya, persamaannya seperti apa. Nah, sekarang ini yang ditarik oleh benda ini yang didorong oleh gaya F ini adalah benda satu kan M1 ya. Tapi M2 juga akan ikut terdorong ke atas, akan ikut keangkat karena dia juga didorong oleh M1 ya. Artinya ada gaya normal atau ada gaya kontak dari M1 ke M2. Ya. Kita gambar dulu nih semua gaya. Yang pertama adalah pasti masing-masing itu ada gaya berat ya. Gaya berat M2 adalah M2G dan gaya berat M1 adalah M1G. Jadi ada M2G dan M1G. Nah, kemudian tadi sudah dikatakan bahwa M2 ikut bergerak ke atas. Kenapa? Karena dia didorong oleh M1. Ya, berarti ada gaya normal atau ada gaya kontak yang arahnya ke atas. Yaitu gaya dari M1 menuju M2. Gaya yang dikerjakan M1 terhadap M2 gitu ya. Nah, sebaliknya di situ ada interaksi aksi reaksi ya. M2 pun menekan ke bawah berarti gayanya sama, arahnya berlawanan ya. Nah, gayanya sama, tapi yang ini dikerjakan dari M2 ke M1, kalau yang FK atas ini dari M1 ke M2. Nah, ini adalah interaksi aksi reaksi. Sehingga kedua benda ini sama-sama bergerak ke atas ya, percepatannya sama. Nah, sesuai dengan hukum 2 Newton ya, kita lihat pada benda satu ya. Pada benda satu itu ada berapa gaya? Nah, pada benda satu itu ada 2 gaya. Ada 3 gaya ya. Yang pertama ada gaya dorong, gaya F. Kemudian gaya tarik bumi terhadap benda satu ini, M1G. Kemudian gaya kontak dari M2 terhadap M1 ini ya. Nah, karena percepatannya ke sana, ke atas, maka kita tulis aja F dikurang M1G dikurang FK ya. Jadi F-nya yang positif, M1G dan FK-nya itu yang negatif. Jadi kita masukkan dia ke hukum 2 Newton. Untuk benda yang pertama ya, ingat ada 3 gaya, ada F, ada M1G, dan ada FK ya. Artinya F dikurang FK dikurang M1G ya. Karena yang searah dengan percepatan yang F. Oke, M1A. Nah, sedangkan pada benda 2 itu berlaku juga hukum 2 Newton ya. Ada berapa gaya pada benda 2? Yaitu ada 2. Ada FK yang arahnya searah percepatan dan ada M2G yang arahnya berlawanan dengan percepatan. Jadi bisa kita tulis FK dikurang M2G itu sama dengan M2 dikali A. Nah, min M2G-nya bisa pindah ke kanan tuh. Jadi kita bisa tulis FK sama dengan M2A ditambah dengan M2G.
Ya, sebentar ya, masih loading itu. Iya, sudah mulai terlihat. Sedikit lagi. Oke, lanjut. Nah, tadi kita sudah dapat bahwa F itu sama dengan min FK min M1G sama dengan M1A. Ini dari persamaan yang benda pertama ya. Kemudian dari persamaan benda yang kedua, tadi kita lihat lagi nih supaya ada gambaran. Dari persamaan benda yang pertama kita dapat persamaan ini, F dikurang FK dikurang M1G sama dengan M1A. Dari benda yang kedua kita dapat persamaan ini, F sama dengan M2A ditambah M2G. Kalau kita masukkan FK ini ke sini, ya, jadinya, ya. Nah, kita masukkan FK-nya tadi ya, yang sudah kita dapat dari persamaan dari benda yang kedua, yaitu sebesar M2A ditambah M2G, ya. Jadi F dikurang M2A plus M2G dikurang M1G itu sama dengan M1A. Kita buka kurungnya, dua-duanya jadi min. Jadinya F dikurang M2A dikurang M2G dikurang M1G sama dengan M1A. Ya. Nah, yang ada A-nya kita gabung deh. Yang ada A-nya kita gabung sana ya. Jadi min 2A ini kita pindah ruaskan ke kanan, dia jadi plus. Jadi M1A plus M2A. Nah, M1A plus M2A ini kan sama-sama ada A. Jadi M1 sama M2-nya bisa digabung, A-nya keluar. Jadinya M1 plus M2 kali A. Nah, kalau ingin tahu A, jadi kan tinggal ini aja semua dibagi dengan ini M1 plus M2. Jadi, besarnya percepatan pada benda ini atau pada sistem ini adalah M2F dikurang M2G dikurang M1G dibagi dengan ini. M1 ditambah M2. Ya. M1 ditambah M2. Jadi ini adalah percepatan dari sistem. Kemudian kalau kita ditanya berapakah gaya kontak ya, kita tinjau aja tadi. Kita kan tadi sudah tahu FK yaitu M2A ditambah M2G kan ya. Dari yang M2 kan tadi ya, dari meninjau M2 kita dapat bahwa FK itu sama dengan M2A ditambah M2G gitu kan ya. Sedangkan A-nya sekarang kita udah dapat besarnya yang ini nih. F dikurang M2G dikurang M1G per M2 plus M1. Jadi kita masukkan A ini ke persamaan yang ini. A-nya kita ganti nih. Jadi FK sama dengan M2 ya. A-nya kita masukkan persamaan yang ini. Jadi F dikurang M2G dikurang M1G per M1 ditambah M2 ya. Tambah M2G. Nah, M2-nya kita masukkan ke dalam kurung. Jadi M2 dikali F, M2 dikali M2G, M2 dikali M1G. Jadinya M2 kali F jadinya M2F, M2 kali M2G jadinya M2 kuadrat G ya. Kan M2 M2, jadi M2 kuadrat. M2 dikali M1 jadinya M1 M2G per M2 plus M1. Nah, supaya kedua ruas ini bisa dijumlah, kan bawahnya harus sama ya. Jadi kita kali ini dia dengan M2 per M1, M2 plus M1 per M2 plus M1. Kenapa? Ini kan sama dengan 1. Ya, jadi tidak merubah nilai ini, tetap M2G ini. Ini kan kalau dicoret tetap jadi M2G. Kita kaliin ini M2 plus M1 supaya sama bawahnya M2 per atau plus M1 ya. Jadi kita kali M2 plus M1 per M2 plus M1 supaya bawahnya sama. Kemudian kita masukkan M2G-nya ke M2 plus M1. Jadinya M2G dikali M2, M2G dikali M1. Ya. Yang ini kita tulis lagi. Ya. M2F dikurang M2 kuadrat G dikurang M1 M2G. Nah, M2G-nya masukin ke sini. Jadinya M2G kali M2 itu adalah M2 kuadrat G. M2G dikali M1 adalah M1 M2G. Ya, kita lihat ini ada yang ini min, ini plus saling menghilangkan ya. Ini min M2 kuadrat G, ini plus M2 kuadrat G saling menghilangkan. Nah, ini juga sama, min M1 M2G, ini plus M1 M2G saling menghilangkan. Jadi yang tersisa tinggal M2F-nya aja. Jadi FK itu adalah, kita zoom ya biar jelas, M2. Jadi yang tersisa bahwa gaya kontak itu adalah M2F per M2 plus M1 karena ini saling menghilangkan yang tadi. Ya. Yang ini saling menghilangkan dengan yang ini saling menghilangkan dengan yang ini. Oke, itu adalah contoh yang ke-7 ya. Contoh yang ke-7. Ini adalah besarnya gaya kontak
Ini adalah besarnya percepatan dan ini adalah besarnya gaya kontak. Oke, kita lanjut ke contoh yang ke-8. Kita gunakan 9 contoh sih di pertemuan ini. Sebentar ya, minum lagi. Nah, jadi ceritanya ada begini, ada sebuah massa yang besar M ya. Di situ ada katrol, katrolnya licin, nggak ada gesekan sama seperti tadi. Kemudian ada dua massa balok ya. Ada dua balok bermassa, dia dihubungkan oleh tali yang tidak elastis. Kemudian sistem ini didorong dengan gaya F. Nah, sebentar, sebelum dia didorong dengan gaya F, kalau dia keadaannya diam, sudah pasti M2 itu turun ke bawah, dan M1 gerak ke kanan ya. Karena ini kondisinya tadi sudah dianggap semuanya licin. Berarti M2 bakal turun ke bawah, M1 bakal bergerak ke kanan. Nah, tapi ini ternyata dia didorong dengan gaya F. Nah, pertanyaannya, supaya M1 dan M2 ini tidak bergerak relatif terhadap M. Jadi, supaya M2 ini tidak turun ke bawah dan M1 ini tidak bergerak ke kanan. Dia tetap bergerak ke kanan ya, karena seluruh sistem tetap bergerak ke kanan, tapi dia cenderung diam terhadap, atau dia relatif diam terhadap M. Ya. Jadi, intinya berapakah gaya F ini supaya sistemnya ini M1 dan M2 ini tidak bergerak terhadap M. Jadi mereka bergerak sama-sama, tapi M2 dan M1-nya ini tidak turun gitu sih, M2-nya tidak turun ke bawah. Oke, itu pertanyaannya seperti itu. Seperti biasa, pertama kita berdoa dulu ya biar berkah. Oke, pertama kita gambarkan dulu semua gaya. Ya, sehingga ada percepatan ke arah kanan tadi ya, diceritakan seperti itu. Kita gambarkan semua gaya, pada M1 ada M1G, gaya berat ya, gaya berat arahnya ke pusat bumi, yaitu M1G. Pada M2 juga ada gaya berat, arahnya ke pusat bumi, yaitu M2G. Nah, kemudian antara gaya M1 dengan antara balok M1 dengan balok M itu ada gaya interaksi gaya ya, tentu saja ya. Ada gaya normal, N1, dan antara M dengan M2 ada juga gaya normal. Oh, ini ada tegangan tali dulu, ya. Dan tegangan tali, di sini juga ada tegangan tali. Ya. Nah, kemudian di sini ada gaya normal. Ya, balok M2 itu mengalami gaya normal dari balok M. Nah, sekarang pandang semua benda ini sebagai satu sistem ya. Agar M1 dan M2 itu tidak bergerak relatif terhadap M, maka kita gunakan hukum 2 Newton ya. Bahwa sigma F itu sama dengan M dikali dengan A. Jadi F itu kita pandang dulu semuanya sebagai satu sistem ya. Maka semua gaya-gaya ini kan merupakan gaya internal ya. Sedangkan M1G dan M2G itu adalah gaya terhadap sumbu Y. Ya, kita hanya menghitung yang sumbu X, maka hanya ada satu gaya aja, yaitu gaya F aja. Karena ini kita anggap semuanya sebagai satu sistem dulu, supaya mempermudah persoalan ya. Nah, sigma F sama dengan M dikali A ya. Maka M-nya kita tulis semua, M tambah M1 tambah M2 dikali dengan A ya. Percepatannya percepatan keseluruhan nih. Kemudian kita tinjau benda satu. Kita tinjau benda satu. Nah, hanya ke arah sumbu X-nya aja. Nah, ke arah sumbu X, dia hanya ada satu gaya, yaitu ada T aja. Ya. Jadi, tinjau benda satu pada arah sumbu X, dia bergerak nggak? Bergerak dia ke kanan. Tapi bukan bergerak terhadap M, tapi bergeraknya terhadap lantai ya. Jadi, ada gaya tuh ke kanan. Gayanya gaya apa? Gaya tegangan tali, yaitu T. Ya, ada percepatan ke kanan. Nah, hanya ada satu gaya, yaitu T aja. Jadi kita masukin T sama dengan massa dia adalah M1 dikali percepatannya adalah A. Jadi M1 kali A. Nah, sekarang kita tinjau benda 2. Nah, benda 2 kita tinjau di arah sumbu Y-nya. Ya. Nah, di arah sumbu Y, dia itu tidak bergerak. Ya kan, didorong dari kiri ini ke kanan, supaya sistem M2 dan M1 ini tidak bergerak terhadap M. Ya. Jadi dia tidak bergerak, artinya di situ berlakunya hukum Newton 1. Ya. Tinjau benda 2 itu gunakan hukum Newton 1, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Gayanya ada dua, ada T dan M2G di arah sumbu Y ya, yang di arah sumbu Y aja.
Yang di arah sumbu Y itu ada T dan M2G. Jadi kita bisa tulis bahwa T dikurang M2G itu sama dengan 0 ya. Sama dengan 0, ini ada sama dengan 0. Nah kalau kita pindah ruas min M2G-nya ke kanan, jadi kita bisa dapat T itu sama dengan M2G. Nah, tadi kita dapat T itu sama dengan M1A, sedangkan sekarang kita dapat T itu sama dengan M2G. Jadi bisa kita tulis M1A itu sama dengan M2G ya. Kalau kita pindah ruas M1-nya ke bawah, jadi kita dapat A itu adalah M2G dibagi dengan M1. Nah, kita masukkan dia ke persamaan yang ini. F sama dengan, kan kita mau cari F ya. F sama dengan M tambah M1 tambah M2 kali A. Nah, A-nya ini kita udah dapat. Jadinya M tambah M1 tambah M2 kali dengan A-nya adalah M2G per M1. Dapat dari sini ya A-nya. Atau bisa kita gabung jadi seperti ini. F sama dengan M tambah M1 tambah M2 kali dengan M2G per M1. Ini masih bisa dirubah lagi dengan M2G-nya kita masukkan ke sini. Ya, tulislah sesederhana mungkin ya ujungnya ya. Yaitu adalah contoh yang ke-8. Berikutnya kita akan membahas contoh yang terakhir untuk video kali ini. Ya, silakan ini dibaca dulu. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir untuk video kali ini. Ceritanya ada bidang miring ya. Di bidang miringnya diberi katrol yang licin ya. Yang licin, kemudian talinya tidak elastis. Kemudian kita berikan dia dua buah benda, yaitu MA dan ya A dan B gitu ya. Kita disuruh untuk menentukan berapa percepatan sistem dan berapa tegangan tali. Oke, seperti biasa, pertama ngapain dulu? Niat ya. Pertama diniatin dulu untuk mengerjakan persoalan ini. Kemudian yang kedua adalah gambarkan semua gaya. Gaya berat ya, ada MAG, gaya berat pada benda A, yaitu W sama dengan M kali G kan ya. Jadi MAG besarnya adalah 3 dikali G-nya 9,8. Jadinya adalah 29,4 Newton. Kemudian pada benda B juga ada sama, ada gaya berat. Arahnya sama ke pusat bumi ya, yaitu MB kali G. Nah, kemudian ada gaya apa lagi? Nah, karena MB ini tidak sesuai dengan percepatan benda ya, karena percepatannya itu kan antara ke bawah dia atau ke atas gitu. Jadi kalau kita bikin sebuah sumbu pada benda B, sumbu Y-nya miring gitu, sedangkan sumbu X-nya itu sepanjang bidang ya. Nah, sedangkan kalau sumbunya seperti itu, maka gerakan dari benda B ini adalah ke arah sumbu X. Nah, gaya berat ini itu dia tidak sesuai sumbu Y maupun tidak sesuai dengan sumbu X. Jadi, gaya berat ini harus kita uraikan dulu ke arah sumbu X dengan ke arah sumbu Y. Kalau sudut ini adalah 35 derajat, maka sudut ini pun 35 derajat ya. Maka dari situ kita bisa uraikan gaya-gayanya ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Yang ke arah sumbu X karena dia berlawanan dengan sudut 35 derajat, jadi kita kalikan dia dengan sin. Jadi MBG ya kali dengan sin 35, di mana sin 35 kita sudah dikasih tahu katanya sebesar 0,57. Sedangkan cos dari 35 itu adalah 0,82 ya. Jadi kita masukkan MBG sin 35 itu adalah masanya adalah 2 ya. G-nya adalah 9,8 ya. Sedangkan sin dari 35 itu adalah 0,57. Jadi kita kalikan 2 kali 9,8 kali 0,57. Dapatlah kita 11,2 ya. Nah, sedangkan ke arah sumbu Y itu ada MBG cos 35 ya. Kemudian pada tali itu tentu saja ada gaya aksi reaksi ya. Gaya tegangan tali 2 nih. Yang ini adalah tarikan dari A terhadap B ya, atau B ditarik oleh A. Kalau yang ini adalah A ditarik oleh B. Nah, sekarang kita tentukan bendanya ini bergerak ke bawah ya. A bergerak ke bawah atau A bergerak ke atas ya. Atau dia bergerak ke arah kiri ya, mutar ke kiri katrolnya atau berputar ke kanan katrolnya. Nah, gimana caranya kita bandingkan antara gaya berat A, MAG dengan gaya B yang ke
kanan nih, yang MBG sin 35. Bukan dengan yang MBG ini, tapi yang ini. Karena gaya berat ini dilawannya bukan oleh ini, tapi dilawannya oleh ini. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kita lihat nih, MAG besarnya 29,4, sedangkan MBG sin 35 itu adalah 11,2 Newton. Artinya apa? Artinya dia bergeraknya itu ke kiri. Ya, MAG benda A akan bergerak ke bawah, sedangkan benda B akan bergerak ke atas. Nah, sekarang kita tinjau ya masing-masing benda ya. Kita tinjau benda A, kita masukkan hukum Newton 2, yaitu sigma Fy sama dengan M dikali A ya. Nah, dilihat di benda A ya. Kita lihat benda A itu ada dua gaya, yaitu ada MAG searah dengan percepatan ke bawah, dan ada T yang berlawanan dengan percepatan ke atas. Jadi kita tulisnya adalah MAG dikurang dengan T ya. Jadi kita tulis hukum Newton 2, sigma Fy sama dengan MA ya. Jadi MAG yang searah dengan percepatan tadi ke bawah dikurang dengan T yang berlawanan dengan percepatan sama dengan MA kali A. Nah, kita masukkan angkanya. MA-nya itu adalah 3 kg. Percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi 3 dikali 9,8 ya. Min T sama dengan MA-nya 3 dikali dengan A. Jadi kita dapat 3 kali 9,8 min T itu sama dengan 3A. Ya. Nah, berikutnya kita tinjau benda 2. Nah, lihat nih benda 2. Ada berapa gaya pada benda 2? Kalau MBG-nya tadi sudah kita uraikan jadi 2 gaya, yaitu MBG sin 35 ya. MBG sin 35 dan MBG cos 35, maka jadinya ada 3 gaya ya. Ada MBG sin 35, ada MBG cos 35, dan ada T. Nah, tapi gerakan benda itu kan ke arah sumbu X. Jadi, gaya-gaya yang kita perhitungkan itu hanya gaya-gaya yang pada sumbu X-nya aja. Yaitu adalah T dan MBG sin 35 ya. Nah, kita masukkan ke hukum Newton 2, yaitu sigma. Oh, ini yang tadi ya. Ini sorry, tadi ini belum. 3 kali 9,8 itu adalah 29,4 kurang T sama dengan TA. Nah, sekarang kita tinjau benda B ya. Tinjau benda B, yang ditinjau hanya yang pada sumbu X aja, yaitu T dan yang 11,2 ini, yang MBG sin 35 ya. Karena percepatannya dia adalah ke arah T, maka T dikurang 11,2 ya. T dikurang 11,2 itu adalah M kali A. Ya, sigma F sama dengan M kali A. Jadi sigma F-nya adalah T dikurang 11,2, sedangkan masanya adalah 2 dikali percepatannya adalah A ya. Nah, min 11,2 kita bisa pindah ruaskan dia ke kanan. Jadi T itu sama dengan 2A ditambah 11,2. Ya. Nah, sekarang kita masukkan T ini, 2A ditambah 11,2 ke persamaan yang ini. Yang 29,4 kurang T sama dengan 3A. Ya. T-nya kita ganti menjadi 2A plus 11,2. Jadi, kan 29,4 itu dikurang T sama dengan 3A. T-nya kita ganti dengan yang ini tadi ya. Dengan 2A plus 11,2. Jadinya 29,4 dikurang 2A plus 11,2 itu sama dengan 3A. Kalau kita buka kurung, maka ini bakal jadi min 2A min 11,2 ya. Jadi 29,4 dikurang 11,2 itu adalah 18,2. Sedangkan min 2A pindah ke kanan jadi plus. Jadi 3A ditambah 2A itu adalah 5A ya. Yang ini nih. Oke. Yang min 2A pindah ke kanan jadi plus. Ya, jadi 3A plus 2A. Yaitu menjadinya 5A. Nah, oke. Berarti A bisa kita bagi aja ya. A-nya yaitu 18,2 dibagi 5, yaitu 3,64 meter per sekon kuadrat. Itu adalah percepatan sistem. Nah, sekarang kalau ingin tahu T, ya tinggal masukin aja ke sini. T-nya berapa? Karena A-nya sekarang kita udah dapat, yaitu 3,64. Ya. Jadi, untuk menghitung T, itu masukkan ke sana. 2A plus 11,2 ya, A-nya 3,64. Jadi, kita dapat bahwa T itu adalah 2 kali 3,64 itu adalah 7,28. Ditambah 11,2 yaitu 18,48 Newton. Ya, seperti itu contoh soal yang terakhir. Pembahasan dinamika untuk kali ini
yaitu mengenai hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton seperti itu. Semoga dapat dipahami. Silakan dikerjakan tugas-tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.